Halo kawan-kawan, kita masuk ke dalam video yang kedua tentang Vue.js ini. Nah, di video yang kedua ini kita akan langsung melakukan atau kita langsung praktek bagaimana cara untuk menggunakan Vue.js ini. Yang pertama, kita membuat folder dulu. Untuk saat ini saya membuat folder saja di desktop saya. Saya ingin membuat satu folder dengan nama belajar Vue.js. Belajar Vue.js. Nah, oke. Nah, di dalam Vue.js ini saya akan membuat beberapa file. Kalian boleh ikuti saya. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, kalau Anda belum install, kalian boleh install Visual Studio Code. Nah, di sini saya arahkan foldernya untuk folder yang di desktop tadi ya, tentang belajar Vue.js. Nah, di dalam folder Vue.js ini saya akan membuat beberapa file, yaitu yang pertama adalah index.html. Nah, yang kedua saya akan membuat file Vue.js ini sendiri ya. Vue.min.js ya. Jadi apa artinya min? Artinya min ini adalah filenya sudah dipadatkan ya. Kemudian saya akan membuat lagi satu file dengan nama project. Ini bebas filenya ya, kalau kalian membuat, kalian bebas menamai apa saja, cuma di sini saya akan menggunakan project.js. Nah, oke. Ya, jadi kita sudah memiliki 3 file ini. Nah, sebentar kita akan mengisi file ini dengan memanggil file Vue.js. Oke, pertama-tama kita buka dulu browser kita. Kita masuk ke dalam webnya Vue.js, yaitu vuejs.org. Nah, kabar baiknya saat ini Vue.js ini sudah dilengkapi dengan bahasa Indonesia. Anda boleh pilih di translation, kemudian Anda mengambil bahasa Indonesia. Nah, sayangnya kadang bahasa Indonesianya agak sulit dipahami ya, karena diterjemahkan langsung oleh sistem. Nah, oke, tapi tidak ada masalah. Saya rasa ini adalah awal yang baik bagi kita semua, karena kita bisa melihat dokumentasi dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Nah, seperti ini. Nah, sebenarnya dari dokumentasi ini kalian boleh belajar tanpa menonton video ini pun, kalian boleh belajar langsung dari dokumentasi ini. Nah, tapi kalau sampai membuat CRUD dan membuat sebuah project, maka sebaiknya Anda menonton channel ini. Oke, jangan lupa di subscribe ya. Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan instalasi. Saya masuk ke dalam instalasi. Kemudian, nah ini. Kalau kita mengambil versi pengembang, kalian boleh lihat ya. Saya klik kanan kemudian open. Nah, hasilnya isinya seperti ini. Tapi kalau kalian ambil yang versi produksi, hasilnya seperti ini. Nah, inilah yang disebut vue.min.js ya. Jadi filenya dipadatkan. Oke, saya simpan saja ini. Saya ambil Ctrl A, Ctrl C, kemudian saya masuk di vue.min.js, Ctrl V, saya simpan. Oke, Ctrl S. Nah, jangan lupa simpan ya setiap kita melakukan sesuatu. Nah, oke, dengan demikian kita sudah memiliki satu file, yaitu vue.min.js. Nah, oke, selanjutnya kita akan memanggil file ini yang sudah kita buat ini. Kita buat dulu HTML dasarnya. Saya buat HTML dasar di sini. Nah, cara memanggilnya kita masuk di dalam tab body. Ya, di sini kita panggil ya script vue.min.js. Nah, seperti ini. Kemudian di bawahnya kita panggil lagi satu file yang kita buat, yaitu project ya, project.js. Nah, seperti ini. Oke, dengan demikian pada saat kita membuat file seperti ini, setelah selesai kita buat file HTML ini, maka sebenarnya kita sudah
membuat atau sudah menginstalasi framework Vue.js ini ya. Oke, selanjutnya di video selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana tahapan awal menggunakan framework ini. Oke, sampai di sini kita sudah memanggil dua file yang kita sertakan, yaitu vue.min.js dan project.js. Nah, oke, jadi sebenarnya Vue, kita kembali lagi ke browsernya. Sebenarnya Vue.js dengan Vue.min.js sebenarnya tidak ada perbedaan, semuanya boleh digunakan. Hanya kalau kita menggunakan Vue.min.js maka kita tidak bisa membaca ya. Boleh dibaca sih tapi agak sulit lah. Oke, jadi kita bilang saja susah untuk dibaca. Tapi kalau kita menggunakan yang Vue.js maka itu masih bisa kita mengerti. Nah, jadi pada dasarnya tidak ada perbedaan, dan sama sekali tidak ada perbedaan. Jadi yang mana saja yang kita gunakan, kalian boleh menggunakan yang kalian inginkan. Nah, di dalam instalasi Vue.js ini kita boleh juga tidak mendownload file ini atau file ini ya. Kita boleh tidak menggunakan itu, kita langsung panggil saja seperti ini, seperti script ini. Kita pasang saja ini di baris ke sini ya. Ini contohnya. Nah, tapi kalau kita belajar menggunakan dengan pemanggilan CDN ini, maka laptop kita harus terkoneksi dengan internet. Oke, jadi sebaiknya kalian download saja dan paste di sini supaya kalian tidak ketergantungan dengan internet ya. Kita tidak boros kuota juga ya. Oke. Nah, oke. Jadi sampai di sini dulu video kedua ini. Di video selanjutnya kita akan belajar tentang cara menggunakan Vue.js yang sudah kita panggil ini. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe dan di komen, di like atau dislike, terserah. Terima kasih.